Sebagai salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, tetangga, ataupun sahabatnya. Sejatinya ketika seseorang berada dalam suatu lingkungan, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya dan cara pandangnya. Kehidupan modernisasi saat ini yang membuka lebar pergaulan seseorang selayaknya bisa dimanfaatkan untuk bisa memilih pergaulan yang baik dan bisa menjaga konsistensi keimanannya. Namun hal tersebut nyatanya tidak berjalan dengan baik. Lihat saja betapa banyak orang yang terjerumus dalam lubang kesesatan hanya dikarenakan salah dalam memilih lingkaran persaudaraannya. Walhasil, tidak sedikit dari mereka yang menyesal dan menyalahkan lingkungan sekitarnya. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Terlebih masalah pengaruh lingkungan sekitar seseorang yang menjadi sebab kerapuhan imannya, sehingga harus menerima akibat dan konsekuensinya. Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana liyuqimuna as-salata faj'al af'idatan minan nas Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Mukarramah Jalan Bumi Sani Permai, Tambun Selatan, Bekasi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syahdan dan Ustadz Asmar Lambo yang nanti akan memberikan nasihat sekaligus berbagi ilmu tentang bagaimana sesungguhnya pengaruh lingkungan terhadap keimanan. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam wa khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun berada, Bapak Ibu yang hadir dalam program Damai Indonesiaku, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bil khusus kita muliakan, kita ta'zimi guru kita Kiai Syahdan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Dan senantiasa memberikan petuah-petuah kebaikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan sa'idatud dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita muliakan Bang Agung yang selalu monitoring Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, setiap jiwa manusia diciptakan di muka bumi ini semua dalam keadaan fitrah, semua sama. Kenapa saya katakan semua manusia sama? Sekaya apapun seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, mereka tetap lahir dari setetes air mani. Tidak ada satu manusia lahir dari batu bara, betul? Tidak ada seseorang hadir dari intang permata emas berlian, betul? Tidak ada. Semua manusia yang ada di dunia ini Bapak Ibu dilahirkan dari setetes air mani. Kemudian kelahirannya itu mereka berani mengatakan di hadapan Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ia bersaksi di hadapan Allah untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi segala larangan Allah, dan ia bersiap mengabdi menyembah kepada Allah. Jadi sebelum lahir di dunia kita sudah mengucapkan syahidana. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah kalimat ini kita terima dengan baik, maka kita sudah diciptakan di dunia ini. Kita lahir melihat cahaya bumi. Kemudian setelah itu, pemirsa dirahmati Allah, Bapak Ibu yang hadir, kita semua setelah hadir di dunia, maka kita ini kehidupannya sama, tidak membawa apa-apa, tidak bawa baju, betul tidak? Kita semua butuh bantuan orang tua kita, betul tidak? Akan tetapi bertumbuhnya manusia dalam kehidupannya, kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Ada yang kehidupannya dia senantiasa berada dalam rel kebaikan, ada dalam kehidupannya selalu dalam kemaksiatan. Yang mempengaruhi semua itu ada 3 faktor Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia, lingkungan manusia, kehidupan sekitar kita adalah faktor keluarga. Faktor yang mempengaruhi hidup kita, faktor keluarga. Di mana kita lahir, dari orang tua kita, keluarga kita. Makanya Rasulullah katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan mereka semua suci. Seperti kertas, tidak ada tulisan, suci semua. Tidak ada dosa. Apa yang mempengaruhinya menjadi Nasrani, ya, menjadi Yahudi, menjadi Majusi? Semua itu berubah disebabkan karena faktor orang tuanya. Kenapa kita beragama Islam? Karena orang tua kita Islam. Lalu di Eropa ada orang yang dilahirkan, kenapa dia beragama Nasrani? Ya kemungkinan karena bapak ibunya Nasrani. Begitu juga dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin agama Hindu, seperti saudara-saudara kita yang terlahir di Bali.
Mereka beragama Hindu karena lahir dari rahim orang tua beragama Hindu. Jadi yang mempengaruhi faktor kehidupan kita, yang menentukan agama kita, salah satu faktor utama adalah faktor keluarga di mana kita lahir. Namun Bapak Ibu dirahmati Allah, meskipun keluarga mempengaruhi faktor kehidupan kita, perlu kita pahami bahwa ada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Makanya ada orang lahir di tengah kehidupan orang baik. Bapaknya ulama, bapaknya ahli ibadah. Kok setelah besar anaknya tiba-tiba jadi penjahat? Halo? Halo? Banyak betul, banyak kan? Banyak begitu ya? Iya. Ada orang lahir di keluarga orang-orang yang bermaksiat. Keluarga orang-orang yang kemungkinan tidak taat ibadah. Bapak ibunya tidak tahu cara sholat. Bapak ibunya tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Akan tetapi karena dia berada di lingkungan yang baik, dia bergaul dengan orang-orang ahli ibadah, akhirnya hidupnya menjadi ahli ibadah. Halo, halo. Pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun berada, Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang yang baik karena kemungkinan lingkungan kita adalah lingkungan yang baik. Makanya kita harus memilih lingkungan-lingkungan yang baik. Kita harus memilih tempat-tempat bergaul yang benar. Seperti halnya kita berada dalam lingkup majelis ta'lim, lingkup pengajian, lingkup orang-orang yang soleh. Karena orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi. Yang dekat dengan penjual ikan, maka sunnatullahnya lama-lama bau ikan. Kenapa? Karena di mana lingkungan kita berada akan mewarnai kebiasaan kita. Maka dari itu kita tidak heran Pak. Saat ini banyak kita jumpai orang-orang yang lahir dari keluarga baik-baik. Tapi karena kemungkinan dia berada dalam lingkungan yang tidak baik, pergaulannya, temannya, pengguna narkoba, pengguna sabu-sabu. Akhirnya dia juga ikut narkoba. Kenapa? Karena lingkungannya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, anak-anak kita jaga dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Keturunan-keturunan kita pastikan dengan siapa dia bergaul. Betul tidak? Iya, bukan cuma anak-anak, ibu-ibu juga. Lingkungan ibu-ibu itu penting. Kalau lingkungan kita lingkungan orang-orang matre, lama-lama kita jadi matre. Halo? Bapak-bapak. Kalau lingkungannya bapak-bapak di warung kopi, ceritanya masalah politik, lama-lama otak kita otak politik. Itulah pengaruh lingkungan. Meskipun kita lahir dari keluarga baik, meskipun kita lahir dari keturunan ulama, tidak menjamin kita menjadi orang baik apabila lingkungan kita tidak mendukung dengan baik. Dan faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan. Pastikan pendidikan anak-anak kita terarah dengan baik. Indonesia bukan krisis ilmu pengetahuan, tapi Indonesia krisis pengamalan ilmu pengetahuan. Kurang apa profesornya Indonesia? Kurang apa doktornya Indonesia? Akan tetapi di tengah banyaknya orang ilmuwan di Indonesia, disebabkan karena tidak mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, akhirnya inilah yang membawa kerusakan. Akhirnya lahirlah ahli dokter, bukan lagi salah suntik, tapi suntik salah. Lahirlah polisi, bukan salah tembak, tapi tembak salah. Lahirlah ilmuwan, bukan salah ilmu, tapi mengajarkan ilmu salah. Kenapa? Karena faktor pendidikan kita ini sudah sempurna, tapi pengamalan ilmu pendidikan kita lah yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu pengetahuan, yang bukan hanya bisa memberi contoh, tapi kita bisa menjadi contoh. Amin. Ya Rabbal Maka Alamin. dari itu mudah-mudahan kita tergolong semua orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah dengan memilih lingkungan yang baik, karena kita lahir dari keluarga yang fitrah semuanya. Dan insya Allah teruslah mengasah ilmu dan mengamalkan ilmu agama. Akhirnya kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asmar yang kembali memberikan nasihat kepada kita betapa kualitas keimanan kita tergantung dari lingkungan kita. Bahkan ada yang mengatakan siapa diri kita adalah siapakah teman-teman yang ada di sekitar kita. Lantas bagaimanakah Islam mengajarkan membangun lingkungan yang kondusif untuk mampu menciptakan kematangan iman. Insya Allah Kiai Syahdan akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dalam segmentasi berikut ini. Kiai Syahdan akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu membangun lingkungan yang kondusif dalam pandangan Islam yang mampu menciptakan kualitas keimanan kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita bersama, sahabat saya yang baru saja tadi menyampaikan hikmah dan nasihatnya, Al-Mukarram Ustadz Asmar Lambo, juga host kita yang ganteng yang luar biasa, yang sama-sama kita sayangi, Mas Agung Izul Haq. Semoga beliau berdua senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, jamaah Masjid Al-Mukarramah Tambun Bekasi yang insya Allah soleh dan solehah semuanya. Tidak lupa pula para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja Anda berada, semoga senantiasa dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pernah jalan-jalan rekreasi ke pantai? Pak, pernah enggak jalan-jalan rekreasi piknik ke wilayah pegunungan? Pernah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan di wilayah pegunungan ada perbedaan yang luar biasa. Perbedaan itu bisa dilihat dari karakternya, gaya hidupnya, bahkan warna kulitnya bisa beda. Betul? Betul. Begitu juga maka orang yang tinggal di wilayah yang dingin, penduduk Eskimo, kalau kita pindahkan ke penduduk Afrika Barat yang panas terik membakar, itu pasti akan terjadi perubahan karakter yang luar biasa. Kenapa? Karena kekuatan faktor lingkungan. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau Ramadan ada orang yang gak pernah berat bangun malam, tiba-tiba enteng ringan bangun sepertiga malam. Betul? Ada orang yang kalau gak sarapan atau telat makan dikit, mahnya kambuh, lambungnya kumat. Tapi begitu Ramadan seharian gak makan, bahkan sering gak sahur, oke-oke aja. Betul? Ada orang yang sampai lupa ke masjid, alamat masjid lupa. Begitu Ramadan, Masya Allah, belum sholat dia udah sholat duluan, azan belum udah sholat duluan. Saking rajinnya tuh. Bahkan ada orang yang gak pernah bersentuhan dengan Al-Quran ketika Ramadan. Masya Allah, dikit-dikit pegang Al-Quran, dikit-dikit pegang Al-Quran, pegang doang.
Kenapa seperti itu? Karena kekuatan suasana dan lingkungan. Bahkan Bapak Ibu kalau yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, Masya Allah, mata gampang nangis, sholat begitu nikmat, di Raudhah diusir laskar Raja Ogah pergi kita, betul? Kenapa? Faktor lingkungan. Demikian pula seorang rahim di janin, Bu, ditentukan lingkungannya, dalam janin loh, ditentukan oleh lingkungan. Kalau ibunya rajin olahraga, makanan bergizi, hati tenang damai, insya Allah lahir anak yang hebat, yang sehat lahir batin, betul. Makanya kata Ustadz Amar betul tadi, kekuatan lingkungan itu luar biasa, bisa mempengaruhi seseorang, karakter, gaya hidup, bahkan keimanan seseorang. Orang yang awalnya baik, di lingkungan yang salah, yang buruk bisa menjadi buruk. Sebaliknya orang yang berbuat buruk karena berada di lingkungan baik, insya Allah dia akan mendapat yang baik. Bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang hebat, yang bisa membangun keimanan, terjaga iman kita, orang lain terkena virus keimanan kita? Yang pertama, Bu, jiwa dan iman kita harus kita kasih pakaian. Nih badan kita ada pakaiannya enggak? Fungsi pakaian apa sih, Bu, fungsi pakaian? Menutup aurat, menutup aib kita, kekurangan kita, menjaga dari hal-hal yang membahayakan. Bahkan pakaian tubuh kita untuk memperindah dan perhiasan diri kita, betul? Nih akal kita, Bu, ada pakaiannya nih akal kita. Apa itu? Ilmu. Kalau akal nggak dipakai pakaian ilmu, pikiran jorok, negatif terus, husnuzon terus sama orang, betul? Maka biar supaya pikiran positif, energinya positif, akal kita cerdas, bernas, pandangan luas, pakai pakaian ilmu. Begitu juga jiwa dan iman kita perlu pakaian. Apa itu pakaiannya? Walibasut taqwa dzalika khair. Allah telah menyediakan kepada anak cucu Adam pakaian-pakaian yang bisa menutup aurat dan perhiasan kepada kita semuanya. Tetapi pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Kalau pakaian takwa yang kita pakai, jiwa dan iman kita insya Allah terjaga. Bahkan seburuk apapun lingkungan kita, kalau pakaian takwa yang kita pakai insya Allah terjaga. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya apa? Buang sampah pergaulan dalam lingkungan kita. Kok bisa itu? Yang hidup kita di dunia ini kalau nggak saripati sampah, betul nggak? Betul nggak? Nih badan kita contoh cerdas banget nih badan kita. Saripatinya didistribusikan ke seluruh tubuh kita, jadi energi, jadi gerak. Nih begitu sampahnya dibuang ampasnya lewat, mohon maaf, anus kita, saluran sendi kita, betul. Maka begitu juga kita hidup dalam pergaulan, yang buruk kita buang, yang baik, yang indah kita jaga, kita pertahankan, bahkan kita sebarkan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Silakan duduk Kiai. Dua mukadimah yang telah kita dengarkan berkaitan bagaimanakah kita mampu memilih lingkungan yang baik karena akan sangat berkaitan dengan kualitas keimanan kita. Insya Allah 3 segmen telah kami siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terlebih dahulu kita buka pertanyaan kepada Ibu Neneng yang nanti kita akan jawab di segmentasi selanjutnya. Ibu Neneng, mana Ibu Neneng sudah siap? Baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Anwar. Saya pengurus gabungan Majelis Taklim di Bumi Sani. Di sini yang akan saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat dan usaha kita agar keluarga kita mendapat gelar sakinah mawaddah warahmah, dan bagaimana kita dapat beradaptasi di lingkungan yang mayoritas pergaulannya, agamanya, dan pendidikannya berbeda-beda. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima
Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan pertanyaan pertama disampaikan Ibu Neneng tadi pada kesimpulannya adalah bagaimanakah mewujudkan keluarga samawa tetapi di lingkungan yang berbeda-beda, baik berbeda keyakinan, berbeda kelas sosial dan sebagainya. Ustadz Asmar. Bagaimana menciptakan keluarga sakinah di tengah perbedaan di lingkungan kita yang begitu banyak, mulai dari ras, agama, model dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting harus kita perhatikan di sini adalah pondasinya. Apa pondasi daripada keluarga itu adalah kita sendiri. Makanya Rasulullah katakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sekolah pertama bagi keturunannya. Kenapa? Karena untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang baik, harus ibu itu berdiri tegak dengan ilmu agama yang mumpuni. Kalau tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni, dia harus ikut ta'lim. Ikut Damai Indonesiaku TV One, banyak-banyak dengar pengajian dari guru kita Ki Haji Syahdan. Itu adalah pondasi utama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki bahagia, selamat, tenang, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin, maka dia diberikan agama yang faqih di dalam hatinya. Artinya pondasi utama yang harus dibangun adalah kuatkan agama dalam rumah tangga. Kalau agama kuat, mau perbedaan apapun di sekeliling kita, mau modelnya seperti apapun di sekeliling kita, mau telanjang semua di sekeliling kita, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita karena pondasinya kuat, yaitu agamanya kuat. Pohon boleh berdiri menjulang tinggi, akan tetapi harus ditopang dengan akar yang kuat. Apa akar itu? Adalah agama di dalam lingkungan keluarga kita. Kalau agama hidup, agama terbangun, maka yakinlah hidup kita akan diberikan kedamaian, ketentraman, keselamatan. Karena kenapa? Adanya pondasi utama yang kuat. Yang kedua, agar dalam lingkungan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka suami istri itu harus sekupu. Apa itu sekupu? Harus sesuai, sesia sekata. Kalau suaminya inginnya ini, maka istri harus ikut bagaimana mendukung dan mensupport suami. Kalau yang dilakukan suami tidak sesuai agama, ya tentunya dia harus hadir memberikan nasihat dengan cara yang hikmah. Bagaimana caranya? Ya, istri harus pandai-pandai memberikan nasihat ke suaminya. Ya, jangan memberi nasihat tapi malah menyakiti hati. Kan banyak juga begitu. Suami salah sedikit, sudah satu lembar bahasanya perempuan. Tidak bisa bahagia. Betul tidak? Oh, bapak-bapak bilang betul. Kenapa? Semua biasa dimarah-marahin sama istri. Maka harus sekupu. Apa yang dikatakan oleh istri, suami harus pandai menghargai. Apa yang dikatakan oleh suami, istri harus pandai menghargai. Maka insya Allah hidup kita akan berada dalam ketenangan. Kenapa? Karena adanya konektivitas antara suami dengan istri, istri dengan suami. Seperti itu. Nah, Kiai Sadang, kalau kita kembangkan, artinya seperti dikatakan tadi oleh Ustadz Asmar, bahwa ibunda adalah guru yang paling awal bagi anak-anaknya. Lantas bagaimanakah Ustadz memberikan pengkritisan, pendapat tentang ibu-ibu yang lahir di era milenial, di mana mereka pun juga sebagai ibu, sebagai pekerja di sini. Silakan, ya. Iya, jadi memang inilah uniknya perempuan, Mas Agung. Dia multi talent. Kalau laki-laki itu kan hanya fokus satu. Maka ibu-ibu kalau suaminya lagi baca buku di depan komputer, lagi betulin sesuatu, ibu panggil belum tentu dengar. Bukannya budek, kok malah fokusnya satu. Tapi kalau perempuan, Masya Allah, satu kesempatan bisa 3-4 kegiatan dilakukan. Itu Mas Agung lagi sambil goreng nasi, sambil nyusuin anak, kaki ngepel, nungguin mesin cuci, masih bisa update status tuh. Lagi kerja gitu ya? Lagi kerja gitu kan, anak lagi rewel gitu kan, tapi nasi belum matang. Keren banget perempuan itu. Nah, maka di era milenial seperti ini, perempuan memang jangan ketinggalan teknologi, tapi juga jangan lupakan perannya di keluarga. Yang pertama, perempuan itu menjadi cermin seorang suami loh.
Makanya mar'ah seakar kata dengan mir'ah. Bedanya kasroh sama fathah doang. Mar'ah itu perempuan, mir'ah cermin. Perempuan cerminnya laki. Maka kalau pengen lihat akhlaknya suami, lihat akhlaknya istri. Kalau pengen lihat imannya suami, lihat imannya istri. Kalau pengen lihat dompetnya suami, lihat muka istrinya. Bu, kenapa suaminya bokeh? Kok bapak tahu muka lo demek banget? Artinya istri harus menjaga kehormatan laki-laki, kehormatan keluarga menjadi benteng terakhir iman rumah tangga. Kalau suami gaji sebulan 10 juta, tiba-tiba suami datang bawa 100 juta, tanya. Jangan main garot aja tuh 100 juta. Dari mana nih bang uang duit? Udah pakai aja. Enggak bang, saya izin bertanya. Abang kan gajinya 10 juta. Nih abang bawa 100 juta dari mana bang? Udah lu cerewet banget, pakai aja. Enggak bang, saya harus tahu ini uang dari mana. Ini uang boleh nipu bu. Masya Allah bang, abang rela ngempanin anak kita yang polos-polos begitu bang. Saya nggak rela dimpanin abang dari harta yang haram. Bawa pergi lagi uang 100 juta. Saya nggak peduli pak, nggak peduli saya 100 juta. Keren banget tuh perempuan. Ada yang begitu ada? Kalau ada saya boleh nambah lagi tuh. Lah susah. Baik. Jangan sampai suami datang bawa 100 juta, dari mana nih bang? Udah pakai aja. Dari mana bang? Ini menang judi. Lah kurang bang segini mah bang. Itu pak. Judi lagi, itu, judi lagi sono pulang. Parah itu kira-kira. Kira-kira begitu. Baik. Perempuan jangan ketinggalan teknologi karena sumber pendidikan anak ada di teknologi sekarang. Tapi jangan lupa perannya, terutama sebagai tadi madrasah, juga sebagai benteng terakhir keimanan keluarga. Luar biasa ternyata sosok seorang ibu. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Encup Supriyadi yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Bapak Encup Supriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan lingkungan, yang paling nyata sekarang ini adalah pengaruh HP, bapak-bapak, ibu ya. Ya, gimana HP mempengaruhi perilaku anak. Ya, di sekolah juga luar biasa. Apakah pengaruh HP ini berkaitan dengan settingan orang-orang yang memang ingin menghancurkan generasi muda kita? Kalau kita kaitkan dengan surat As-Saff ayat 8, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, ya, dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Nah, apakah hal itu merupakan arahnya ke sana seperti itu? Baik. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kritis sekali, jadi dikaitkan dengan jangan-jangan ada grand design yang merusak kita ini. Kiai, Syahdan. Ya, jadi memang terlepas dari grand design, konspirasi atau tidak, kita sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya dunia teknologi. Nggak bisa terlepas. Anak juga nggak bisa kita cegah, bukan zaman kita. Zaman kita dulu mainannya apa sih? Paling gala asin, dampu, ya kan? Main karet. Tapi anak sekarang Allahu Akbar. Teknologi memang seperti pisau bermata dua. Kalau kita arif menggunakannya positif, kita jalurnya, dan anak kita arahkan yang baik, insya Allah teknologi menjadi penunjang prestasi yang hebat buat anak kita. Tapi sebaliknya Pak, kalau kita nggak mampu beradaptasi dengan teknologi, kita salah mengatur strategi dalam rumah tangga, bahkan kita salah pendekatannya dengan anak yang sudah cinta dan melekat teknologinya, bahaya Pak. Karena itu apa? Bagaimana strateginya? Ini kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, jadi orang tua seringnya lebih banyak sebagai guru, sebagai hakim. Ini yang fatal, mohon maaf. Harusnya orang tua, mohon maaf, ya kan. Belum tentu saya juga bisa praktekkan, belum tentu. Kita lagi sharing aja ini mah. Harusnya kita sebagai orang tua, selain sebagai ayah atau ibu, kita juga harus sebagai sahabat anak kita. Kita harus masuk Bapak Ibu ke hobi anak kita.
Kita langsung kalau nggak masuk langsung frontal, kita cegah, jangan ini, jangan, wah ngelawan, nggak bisa. Harusnya masuk ke hobi kita. Nih Bapak Ibu, anak kita kan hobi main Mobile Legend nih. Siang malam Mobile Legend. Lagi main kita deketin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak nengok tuh anak kita. Waalaikumsalam. Oh nak, Masya Allah itu yang namanya Papa Lot ya nak. Itu kan Papa Lot kan itu master jungle ya nak. Tuh Papa Lot nggak bisa dikalahin ya nak. Semua hero bisa dikalahkan oleh Papa Lot. Gitu. Kok ibu tahu bu? Ya ibu juga tahu nak. Ibu kan baca juga. Ini anak, ketika orang tuanya tahu dia suka kegemaran anak, maka dia akan terbuka Bapak Ibu. Maka dia akan mudah bisa diatur sama kita. Jangan sampai kita buta terhadap hobi dan kegemaran anak. Sulit kita bu. Hanya permukaan kita lihat main mulu, kapan sholatnya? Ya kita nggak tahu dia udah sholat apa belum, kita langsung menjudgment. Ini yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ariflah bagaimana kita susun strategi supaya kita bisa damai di rumah tangga kita, sama anak kita bisa atur. Selain itu jangan lupa teladan orang tua. Ini teladan juga sangat penting sekali nih. Jangan sampai anak kita marahin, kitanya sendiri tidak menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan membina anak kita. Smooth, nggak kayak kita dulu Pak, saya di pesantren bangun tahajud langsung sabet aja Pak. Sekarang begitu, lah masuk polisi kita. Bener nggak? Sekarang anak harus pelan-pelan. Tahu nggak Pak? Ada ilustrasi analogi bagaimana kodok Pak. Kalau kita masukin ke air yang sangat panas, dia langsung mental, lompat. Tetapi kalau kita masukkan ke air yang dingin, lalu kemudian kita panasin pelan-pelan, maka kodok sampai mati dia tidak akan pergi di situ. Kenapa? Karena tidak terasa dia mengalami perubahan air di lingkungannya. Begitu juga harusnya kita bukan hanya kepada anak kita, keluarga kita, tapi ke masyarakat kita hendaknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Hartati. Sudah nyala Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hartati dari Majelis Al-Mukaromah mau bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara kita dapat bertahan dalam keimanan dan ketakwaan di lingkungan orang-orang yang jauh dari keimanan dan ketakwaan? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Nusaku yang mengangkat tema yang tentu saja sangat menarik sekali berkaitan dengan bagaimanakah kita mampu mengkondisikan lingkungan kita sehingga kita akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ada pertanyaan yang menarik untuk Ustadz Asmar, kalau tadi ditanyakan bagaimanakah membangun keimanan di lingkungan yang berbeda keyakinan dan kualitas sosial dan lain sebagainya. Nah ini lebih rumit lagi, membangun keimanan di tengah lingkungan yang tidak beriman. Ustadz Asmar. Ya, Masya Allah ya. Bagaimana membangun keimanan dan menjaga keimanan kita di tengah lingkungan sekitar kita, kiri dan kanan kita, depan belakang kita adalah lingkungan yang sebenarnya tidak mendukung iman kita. Artinya lingkungan ini lingkungan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya. Maka kembali kepada konsepsi dasar yufaqihu fiddin. Harus bagaimana memperkuat akar keimanan kita sehingga kita bisa mewarnai bukan diwarnai. Dan saya kira inilah wujud keimanan yang sebenarnya. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2. Adakah manusia yang dibiarkan mengucapkan amanna, saya sudah beriman, wa hum la yuftanun, tapi tidak ada ujian di sekitarnya.
Tentu ketika kita berani mengatakan saya beriman, ujian pasti akan datang. Dan itulah yang dialami seluruh nabi dan rasul. Bagaimana kita melihat kehidupan Nabiullah Muhammad SAW, lahir di tengah keluarga-keluarga yang memusuhinya. Dia berjalan di Taif dilempari batu, dia menuju ke masjid dilempari tai. Itulah kehidupan yang dialami Rasulullah dalam lingkungannya. Tapi Rasulullah mampu mewarnai, bukan diwarnai. Bagaimana kita melihat lingkungan Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana lingkungan Nabi Nuh alaihissalam. Anak istrinya sendiri kafir, nggak mau dengar ayahnya, dia kira gila ayahnya. Tapi Nabi Nuh tetap menjadi warna yang tidak boleh terpengaruh dengan lingkungannya sekalipun. Beda laki-laki sekarang, kadang terpengaruh dengan istrinya. Iya, sebenarnya laki-lakinya selalu cari rezeki yang halal, tapi karena istrinya nggak selalu memompa suaminya, bapak coba lihat tetangga sudah beli emas, aku belum dibelikan. Nah, berani korupsilah suaminya. Kenapa? Karena suami diwarnai. Maka akarnya harus kita perkuat adalah iman. Begitupun dengan Nabi Yusuf, Bang Agung. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita cantik. Apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Beda laki-laki sekarang, kalau digoda sama wanita apa dia bilang? Ini kesempatan. Bukan lagi inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bisa mewarnai, dia selalu diwarnai. Maka kita harus menjadi warna dalam lingkungan kita. Tetap pada keteguhan pendirian kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Tidak ada yang mematikan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang memberi sakit selain Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit selain Allah. Baru Muhammadun Rasulullah. Kita ikut bagaimana langkah-langkah Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kepribadiannya Rasulullah, bagaimana keikhlasannya Rasulullah. Teguh pada dua pendirian ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka kita akan berakar, tidak mudah goyah oleh apapun. Meski kiri kanan kita mampu menggoda, tapi kita tidak akan tergoda karena kekuatan yufaqihu fiddin, iman ini selalu menjulang ke tanah sehingga batang tumbuh dengan begitu kekarnya, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya kita harus mengambil keputusan harus pindah dari lingkungan tersebut. Apakah juga bisa disebut sebagai kesalahan atau kelemahan? Ya. Apabila kita pindah dari lingkungan tersebut, apakah itu termasuk kesalahan atau kelemahan? Maka kita tetap melihat bagaimana konsepnya, bagaimana kondisinya. Ada kalahnya memang kita harus pindah dari lingkungan itu. Akan tetapi kalau ada jalan terbaik, kita tidak pindah dan mampu merubah yang ada di sekeliling kita, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan tempat itu. Ladang dakwah begitu ya. Menjadi ladang dakwah bagi kita. Tapi kalaupun memang sudah tidak ada jalannya lagi, kita mampu mewarnai, nyawa kita sudah akan menjadi hancur, kita akan mati di tempat itu. Apabila kita tidak tinggalkan tempat itu, baru boleh kita tinggalkan. Maka kita harus kokohkan kekuatan dan keimanan kita menjadi warna kebaikan bagi di sekitar kita dan lingkungan-lingkungan kita. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan dari Bapak Kasduni. Bapak Kasduni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya mau bertanya. Jadi tadi iman kita terpengaruh oleh lingkungan, keluarga, dan perkembangan teknologi komunikasi yang cepat ini. Pertanyaan saya istilahnya Pak Kiai, gimana kita yang istilahnya sudah melakukan iman kita terjaga supaya di akhir hayat kita itu tetap kita terjaga husnul khotimah. Artinya itu yang perlu kita lakukan, karena kita terus aja usia-usia kita di sini kan udah pada senja semua. Gimana kira-kira supaya jangan sampai kejebak yang tidak. Barangkali itu aja Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Usia rata-rata 30 di sini, kepala 30. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah yang pertama kita istiqomah dalam kebaikan. Walaupun kecil tapi dawam, itu yang keren. Jangan ngotot sampai sholat malam berpuluh-puluh rokaat, besoknya lemas, perek seminggu. Jangan, ya kan? Memang boleh nggak sholat malam itu 11 rokaat? Boleh. Bagaimana kalau 5 aja Ustadz? Saya kan kerja malam soalnya. Nggak apa-apa 5 juga.
Saya samping kerja malam, pagi juga sampingan juga Pak Ustadz. Berat saya kalau sampai 5 rakaat. 3 boleh nggak Ustadz? Boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting rutin setiap malam. 1, 2, 3. 3 kayaknya masih berat, masih banyak Pak Ustadz. Bagaimana kalau 1 boleh nggak Pak Ustadz? 1, witir aja witir. Boleh juga nggak apa-apa. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau apa yang nggak bisa kita lakukan semua, jangan ditinggal semua. 1 aja nggak apa-apa deh, bangun malam 1 rakaat. Cuma kata saya 1 rakaat mah ya capek persiapannya doang Pak Agung. Bangun malam kita ke WC, buang air, pakai koko, gelar sejadah. Kata malaikat berapa rakaat nih udah. Begitu kita sholat 1 rakaat, ya 1. Tapi boleh nggak apa-apa. Yang penting rutin dawam. Ini dawam inilah yang menjaga insya Allah keimanan kita. Yang menjaga insya Allah akhir daripada hidup kita. Yang kedua, tadi itu saya di awal tadi itu, ya bagaimana kita bisa membuang sampah lingkungan kita. Kenapa? Karena tadi tubuh kita aja cerdas memilah dan memilah sampah, maka kita juga begitu dalam kehidupan kita. Nggak usah baper, lapang dada dan punya jiwa pemaaf. Nih ibu-ibu lagi lewat, semua berjilbab, ninja mau kemana? Nggak usah sewot. Malah kita doain, mau ke masjid, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya ya. Amin, pasti amin itu Bu, pasti amin. Didoain masuk surga. Jangan kita dibilang begitu, ninja mau kemana? Apa sih lu kura-kura? Begitu kan. Jangan. Bapak-bapak begitu juga mau ke masjid, awas ada alim. So alim lewat. Daripada lu so komen. Jangan begitu, doain aja Pak. Ya mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Masya Allah, itu jadi indah. Jadi kita mempengaruhi gitu loh Pak. Jadi virus kebaikan kita. Kalau kita punya virus kebaikan, kita dengan sendirinya akan dibentengi iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Pak, keren banget. Dulu di kampung saya dulu ada yang namanya Haji Fatihah. Kenapa dikatakan nama Haji Fatihah? Kemana-mana, ke rumah siapapun, ketemu siapapun, kalau berpisah mesti ngajak baca Fatihah. Ini keren banget Mas Agung, keren banget. Ini ketemu di jalan nih, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari mana? Habis pengajian, terus mau kemana? Mau pulang. Yaudah Pak Haji saya pulang dulu ya. Entar dulu Pak Ustadz, kita baca Fatihah dulu supaya berpisah kita berkah. Masya Allah. Bertamu begitu juga. Mohon maaf ya Pak, ini saya masih ada urusan lagi, tapi sebelum saya pulang kita baca Fatihah dulu. Begitu juga kalau ada tamu, Pak Haji saya pulang dulu Pak Haji, ntar dulu kita baca Fatihah dulu. Yang kalau di jalanan makanya sering pemuda yang mabokan, kalau ada Haji Fatihah lewat, pada ngumpet tuh, pada takut semuanya. Ada Haji Fatihah jadi Fatihah. Untung baca Fatihah, kalau Al-Baqarah coba itu, sampai pagi itu. Artinya nih keren banget Pak Haji gitu, menularkan virus kebaikan sedikit tapi hebat bisa mewarnai lingkungan. Kira-kira begitu Mas Agung. Nah Kiai, kalau berkaitan dengan masalah konsistensi dalam keimanan kita ini kan sering dibikin sibuk dengan apa yang disebut dengan nafsu syahwat kita. Ya, artinya bagaimana kita konsisten sementara itu masih ada bercokol dalam diri kita, Kiai. Iya, cakep. Pertanyaan ini keren banget ini. Pertanyaan ini ada hadisnya sebetulnya. Peristiwa ini terjadi pada Hanzalah, salah satu juru tulis Rasulullah. Ketika bertemu dengan sahabat Abu Bakar, ditanya Hanzalah, "Ya Hanzalah, bagaimana kabar engkau?" Apa jawab Hanzalah? "Nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik." Kata Abu Bakar, "Subhanallah, matakul. Jangan begitulah kalau ngomong, hati-hati, jangan sembarangan. Kenapa kamu ngomong seperti itu?" Ya Abu Bakar, gimana saya nggak munafik Abu Bakar. Saya kalau berada di majelis Rasul cerita neraka surga seolah di depan mata saya. Tapi begitu saya keluar dari majelis Rasul, sibuk dengan anak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan urusan saya, lupa lagi saya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Lah sama gue juga begitu," kata dia. Ini gimana urusannya nih? Ya udah kita ngadu aja sama Rasulullah. Akhirnya ngadulah kepada Rasulullah. Dia ngadu, diceritain ya Rasulullah, nih Hanzalah begini, ternyata perasaan saya begitu juga. Gimana ceritanya ini ya Rasul? Kata Rasulullah, "Wahai Hanzalah, Abu Bakar, kalau seandainya imanmu, kondisimu
sama ketika berada di majlis denganku. Di luar kalian juga begitu, maka niscaya malaikat akan menyalami sampean, bukan hanya di tempat tidur, di jalan-jalan, sampean lagi jalan disalamin malaikat. Walakin ya Hanzalah saatan, sesekali boleh, tapi jangan diperturutkan hawa nafsunya. Kita perlu hiburan, rekreasi, ke puncak monggo, ke pantai silakan. Kadang-kadang kita orang tua butuh main game juga, nggak apa-apa buat iseng, tapi jangan keterusan dan jangan itu yang jadikan kebiasaan. Itu yang nggak boleh gitu loh. Maka itulah ya, maka kita harus tetap jaga. Silakan kita sibuk dengan dunia, tapi tetap iman kita jaga. Kira-kira gitu Mas Agus. Terima kasih Kiai, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Mas Huri yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana dalam pandangan Islam, apakah sosial media itu masuk ke dalam lingkungan? Tanpa kita sadari, kita tidak bisa lepas dengan namanya sosial media, terutama pengaruhnya terhadap anak-anak kita Pak Kiai. Bagaimana kita memfilter agar terutama hal-hal yang negatif bisa kita hindari. Demikian, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali nih. Jadi kalau kita kaitkan dengan teknologi, ada lingkungan on air, ada yang off air. Nah, sosial media ini apakah bisa disebut sebagai lingkungan, Ustadz Asmar? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, kekinian banget ya. Hari ini kita dihadapkan suatu problem yang sangat luar biasa, yaitu di mana kita dihadapkan yang namanya sosial media. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ya. Nah, apakah ini termasuk lingkungan? Oh iya, ini namanya lingkungan gaib. Lingkungan gaib. Karena kita bisa berkomunikasi, bisa bertatap muka walaupun tidak di dalam satu tempat. Maka ini adalah alam gaib yang terjadi di tengah-tengah kita, yang kemungkinan bisa dikatakan alam gaib yang tidak seserem yang biasa kita dengar dari cerita orang tua, ya mana ada hantu, ada pocong dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi sosial media ini bisa bernilai positif, dia bisa juga bernilai negatif. Tadi ada pertanyaan dari sebelumnya bahwa apakah sosial media ini adalah upaya non-muslim untuk menghancurkan agama kita. Ya, kalau menurut saya pribadi, kita tidak boleh berprasangka buruk, sebagaimana Islam mengajarkan kita jangan berprasangka buruk. Lalu bagaimana caranya kita mengelola sosial media agar dia tetap positif dalam kehidupan kita? Harus ikhtiar. Tentu ikhtiarnya bagaimana? Ya, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita agar dia bersosial media dengan baik. Jangan fokuskan waktu-waktunya habis dengan sosial media. Inilah yang membawa kerusakan, karena sosial media ini menjadi hal yang lebih penting daripada aktivitas-aktivitas wajib kita. Sekarang ini berapa kali kita buka HP daripada buka Quran? Tentu hampir buka Quran 20 kali. Buka HP 20 kali, buka Quran mending kalau terbuka 1 kali. Oh, Al-Qur'annya di HP, cuma yang dibuka sosial media, bukan Al-Qur'annya. Coba Pak, saya baca data, mohon maaf. Data 2020 itu sampai 2022, sampai saat ini, rata-rata perceraian di Indonesia itu rata-ratanya 500 orang bercerai setiap bulan. Indonesia termasuk pabrik janda terbesar di dunia, Pak. Apa penyebabnya? 78% penyebabnya adalah media sosial. Medsos.
Hanya 20% lebih masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah mertua, masalah ekonomi, itu 20% lebih. 70% lebih itu penyebabnya adalah medsos, penyebabnya adalah HP. Kenapa perempuan sekarang lebih banyak pencet HP daripada pencet suami? Betul tidak? Papa ngaku. Coba dengar ceramah masih pencet HP, pulang ke rumah pencet HP, mau tidur pencet HP, nyusuin anak pencet HP, bangun tidur nyari HP. Kebakaran di kampung sebelah tahu lewat HP. Tabrakan orang di Cengkareng tahu kenapa? Di HP. Di Sulawesi orang bertengkar tahu kenapa? HP. Suaminya mencret-mencret tidak tahu. Kenapa? Karena HP yang dipencet, suami nggak pernah dipencet. Betul Pak? Nah tuh minta dipencet Pak. Jadi sosial media harus kita jadikan sebagai hal yang membawa positif. Tentunya kita mengawal anak-anak kita, harus dikawal dengan baik. Karena kenapa? Sosial media ini memang sudah tidak bisa kita bendung keadaannya. Contoh saja sekarang TikTok. Sekarang TikTok Pak, dibiarkan kita tidak ada di TikTok, maka semua yang ada nilai negatif. Makanya kita masukin di TikTok ceramah, dakwah, hal-hal positif. Ya. Facebook, kita tidak main Facebook, yang ada di Facebook semua hal-hal negatif. Maka kita hadir untuk mengimbangi dengan hal-hal positif. Nah yang jadi masalah sekarang, kadang-kadang kita buka Quran, iklannya yang terbuka, telanjang dulu. Itulah aplikasi-aplikasi internet hari ini. Lalu apa solusinya? Banyak-banyak istighfar dan perkuat pertahanan hati keimanan kita. Kalau bukan karena iman yang kuat, maka kita tidak akan bisa selamat di akhir zaman ini. Maka kita diajarkan oleh Nabi penutup doa di setiap selesai sholat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa na'udzubika min fitnatil mahya wa na'udzubika min fitnatid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mamat. Ya Allah, lindungi saya dari fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Kenapa? Karena fitnah-fitnah di akhir zaman itu sangatlah luar biasa. Maka hadirlah kita dan teguhkan hati kita dengan iman yang kuat. Itulah solusinya kira-kira Mas Agus. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo, Kiai Syahdan yang telah berbagi ilmu dan nasihat dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi menjadi bekal bagi kita untuk melampaui kehidupan yang ternyata semakin lama semakin banyak dengan fitnah. Dan kita diwajibkan untuk mampu merubah lingkungan kita, yaitu dengan membentuk lingkungan yang kondusif, yang tentu saja meningkatkan kualitas keimanan kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 13 November kami akan menghadirkan penceramah Ustadz Yusa Hakam dan Ustadz Zaki Mirza. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wal waba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.